Saat mengumumkan kenaikan gaji hakim, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara membutuhkan hakim-hakim yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli. Lalu apakah kenaikan gaji hakim dapat membentengi hakim dari godaan suap? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iryawan. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Mbak Sylvia. Kang Asep, gaji hakim naik, suap yang diterima hakim bakal turun tidak ya? Ya, bakal naik, ya kan? Sering saya katakan kan kenaikan gaji hakim tidak berbanding lurus dengan kinerja dengan profesinya ya. Jadi ketika gaji hakim naik itu memang kewajiban, cuman harus berbasis kinerja. Jadi jangan karena hakim sering bebasin, sering main berkas, kok dikasih dinaikin, justru akan menaikkan transaksional. Betul, tidak hanya hakim, seluruh profesi masuk profesi wartawan, profesi kami dosen juga sekarang ya butuh gajinya naik. Cuman masalahnya tadi ketika dinaikkan itu kan bicara motivasi, punishment, reward. Nah sekarang kondisi hakim sedang terpuruk ya dan sekarang sedang berusaha. Nah jangan diiming-imingi dengan nilai senilai uang begitu, itu salah juga. Nilai uang segitu terburu-buru gitu kan. Karena apa? Ya harus dipilah, ada gaji seorang dilihatnya yang 3 juta lah katakanlah sampai 5 juta. Padahal ada di belakang itu yang besar, yaitu namanya tunjangan. Yang sampai hakim agung tunjangan sampai ratusan juta. Itu yang harus dipertimbangkan. Dari dulu ketika saya jadi hakim saya katakan hakim itu jangan digaji, tapi diberi penghasilan bawa ke rumah itu murni. Misalkan gini ya. Kalau cuma gaji dinaikkan soalnya dilihat kan 2 juta, 3 juta. Katakanlah kali 300%. Kan cuma 6 juta atau 9 juta. Kan masih kecil. Padahal hakim tuh ya harus gajinya lebih gede dari wakil rakyat. Tapi faktanya wakil Tuhan kalah sama wakil rakyat. Bahkan sama wakil-wakil lainnya kan. Nah ketika terpuruk seharusnya tunggu dulu lah minimal 2 bulan saya katakan. Ketika Ketua Mahkamah Agung menurunkan para malaikat Nugroho Albertinaho akan memimpin DKI, kita lihat kalau berhasil ternyata, ingat tugasnya ya, menegakkan hukum dan keadilan, bukan menjual hukum atau mencoreng keadilan. Ketika hukum tegak dan keadilan tegak di Republik ini, yang nanti Juli akan bergerak, saya kira tidak hanya 200, saya akan 100 juta % pun setuju. Cuman masalahnya sekarang lagi kondisinya ya terpuruk, tunggu dulu gitu. Dan jangan dengan alasan karena hakim bebasin soalnya mau kasih duit, ya kan soalnya kesannya hukum dong, padahal tidak semua harus dihukum. Kan banyak juga perkara karena kriminalisasi. Kita belajar dari dulu zaman Sengkon Karta sampai sekarang karena berbeda paham sehingga dikriminalisasi. Nah kalau hakim nanti bebaskan, nah marah lagi ya, mau ngambil lagi pos dari sana, pos dari sini, itu salah sekali lagi. Oke, jadi menurut Kang Asep tidak ada korelasi ya antara kesejahteraan hakim dengan integritas hakim? Nah, integritas, loyalitas, kertas, berkas. Integritas sejak awal pilihan jadi hakim gaji berapapun dan seperti rombongan di Nugroho, Albertinaho dan kawan-kawan tidak pernah lihat kertas, tidak lihat berkas, apalagi yang lain-lain duit kan. Mereka adalah pengabdian dengan hukum dan keadilan. Lain yang sebelumnya rombongan Juyanto, rombongan Arif kan dia pakai kertas, berkas, loyalitas karena suruhan atasan untuk setor kan. Tapi kalau rombongan Nugroho ini nanti betul-betul dia betul-betul integritas yang memang sejak awal bawaan itu keras ya, malah sering katakan cadas gitu kan. Tapi kalau yang kemarin kan nah, begitulah keadaannya. Jadi kalau sekarang diimingi dasarnya karena tidak mencari hakim-hakim gitu, salah. Sekali lagi saya katakan dengan keras, salah. Karena hakim punya hakim-hakim terbaik bangsa tadi yang akan mulai bergerak Juli lah ya, kita akan lihat. Dan parameternya sederhana kok. Mereka akan mengadili teman-temannya. Sejauh mana mereka ketika berhadapan dengan yang ketangkap oleh kejaksaan kemarin nilainya besar-besar, mereka bisa memuaskan ya keadilan di rakyat ini, rakyat puas. Saya kira rakyat kalau puas ya, berapapun gaji nggak ada masalah. Cuma sekarang masyarakat juga sudah sedang tidak percaya kepada penegakan hukum dan penegakan keadilan ya, yang tidak tadi sering saya katakan keadilannya bukan keadilan ya kemanusiaan yang beradab, keadilannya keadilan yang biadab gitu. Karena ketika keadilan biadab wajar orang menuntut beradab, keadaban publik itu kewarasan publik sedang menuntut. Ketika ini belum naik loh, dengan dalih ada hakim-hakim yang bolos, padahal hakim-hakim yang baik ini sedang diturunkan, kita uji. Nah ketika uji sampaikan kepada publik, hasilnya kelihatan, silahkan. Maka saya bilang 1 juta % pun itu, tapi sekali lagi bukan dipilah gaji dan tunjangan, harus satu penghasilan. Kan di dunia manapun ya mereka bukan tunjangan dan gaji, yang take home pay-nya mesti dibawa ke rumah itu memang gaji hakim harus besar. Tapi sejak awal niatnya mereka bukan untuk surat menghukum,
karena kejadian itu, tapi karena tugas mereka sebagai penegak hukum, dan itu bahasa konstitusi loh, bukan bahasa saya. Jadi kalau sekarang alasannya presiden menaikkan gaji ya dengan alasan ada eksekutif loh, kata-kata bajingan, lolos dan sebagainya sehingga perlu narik. Loh, ingat loh, kalau gaji hakim dinaikkan, besok lusa panitera akan menuntut, pegawai pengadilan sampai mahkamah akan menuntut. Tidak hanya itu, penegak hukum lain juga akan menuntut, kejaksaan, kepolisian, ya, dan penegak hukum. Ya kalau penegak hukum hakim dinaikkan, kan kami dinaikkan karena berkas dari kami, mereka akan terima jadi. Nah itu juga akan menjadi masalah. Maka saya bilang kalau berbasis kinerja, artinya bahwa kinerja penegakan hukum ini benar, sehingga wajar mereka mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi. Oke, Kang Asep, kalau kita lihat dari beberapa kasus suap terhadap hakim, contohnya deh 3 mantan hakim PN Surabaya yang terima suap untuk vonis bebas Ronald Tanur ya, itu apakah karena hakimnya belum sejahtera? Bukan, pilihan mereka bukan keluarga sejahtera, justru itu keserakahan. Tadi saya dikatakan di awal kan, justru dengan gaji naik itu akan menaikkan transaksional. Gaji mereka di Jakarta, Surabaya, kota besar itu sudah tinggi-tinggi loh. Ya 50-an juta di atas UMR jauh ya. Bahkan kalau hakim agung udah ratusan juta. Nah pertanyaannya, ya itulah keserakahan. Karena tadi watak tabiat ya, bukan soal integritas. Mereka loyalitas, perlu setor kepada mereka yang menempatkan di Jakarta maupun di Surabaya. Oke. Terus ada juga hakim yang gajinya naik kan bervariasi ya Kang, ada yang sampai 280%. Hakim yang paling junior katanya yang dapat kenaikan tertinggi. Apakah itu tepat Kang mekanismenya seperti itu? Nah, kan di depan hukum tuh sama, kan yang BBA itu depan mertua gitu kan. Nah, harusnya namanya hakim ya hakim dimanapun penempatan hakim. Jangan sekarang bahkan dipilah, ini hakim baru. Ya tetap kalau naik kan ya sama aja, kata dia lagi penghitungannya berbasis kinerja yang menghitung tidak hanya gaji termasuk tunjangan. Nah kalau sekarang hakim baru dikasih ya nilai besar naiknya besar, hakim lain enggak, itu penghitungannya akan terjadi nanti jomplang gitu kan, itu jomplang conclusion, jadi penarikan kesimpulan yang salah sehingga penghitungannya salah. Dia harusnya tadi tetap per golongan, per pangkat gitu kan, dimanapun dia berada harus sama. Kalau misalkan pendapatan baru dia katakanlah sekarang 3 juta jadi 9 juta plus tunjangan ya, yang tetap tunjangan tidak naik loh, ingat tunjangan, katakanlah tunjangannya 15 juta 24 juta kan hakim di daerah. Nah sekarang kali itu 24 juta misalkan rata-rata lah, misalkan di daerah 24 juta, itu juga masih kurang seharusnya kalau kinerjanya bagus. Tapi bayangkan kalau satu daerah perkaranya kecil, nggak ada sidang perkaranya, sedangkan daerah lain yang terpencil perkaranya banyak ya, bahkan wilayahnya banyak. Saya coba paling gampang ini deh, Tangerang ya, ini bukan wilayah kecil gede, tapi Tangerang itu sebelum dipecah itu kan Tangerang itu Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Bandung, sekali lagi Bandung ada 3, Kabupaten Bandung, Balai Bandung, Bandung Barat. Nah, apakah Bandung Barat yang terpencil yang masuk wilayah Bandung gajinya akan sama dengan yang lain? Itu juga harus dipilah-pilah. Tapi kalau berbasis kinerja, contoh paling gampang ini deh. Jadi Mahkamah Agung sendiri atau di Mahkamah Konstitusi, kan mereka menghitung per perkara. Jadi ketika mereka gaji pokok dapat, gaji dapat tanda petik gaji pokok dapat, remunerasi dapat, tunjangan dapat. Nah, berkas perkara yang banyak juga banyak. Jadi jangan kerja gajinya sama dengan yang kerja banyak. Itu yang sangat jangan salah, jangan dianggap terpencil baru. Tapi kalau terpencil wilayahnya rame, ya wajar dia mendapatkan penghasilan lebih. Artinya negara hadir karena mereka sejak awal menegakkan hukum, inilah wajar mereka harus dapat gajinya lebih dari wakil rakyat. Tapi kalau sejak awal hanya dilolosin, itu kan justru dilolosin di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, Bandung gitu kan. Nah, yang dinaikin daerah itu berbanding terbalik pemikirannya. Kang Asep, kalau tadi langkah untuk menaikkan gaji hakim menurut Kang Asep tidak ada korelasinya ya dengan integritas, kemudian menghindari hakim dari praktik suap. Jadi apa dong Kang cara lain yang lebih efektif untuk bisa membentengi hakim dari godaan suap? Ya, maka dipikir sejak awal, jangan karena hakim berbuat jahat ya dikasih nilai uang. Itu salah sekali, sangat-sangat salah. Nah, berpikir sejak awal bahwa hakim itu menegakkan hukum dan keadilan, negara harus memberikan sejak awal haknya dia yang besar. Jadi jangan dibalik karena dia menyimpang dari hukum dan keadilan dikasih duit. Ya, apakah jadi jaminan dengan dikasih duit dia akan tobat? Apakah tetap maksiat? Apakah menjadi malaikat? Itu jadi pertanyaan. Tapi kalau sejak awal jadi hakim tuh oleh negara dia gajinya lebih besar dari wakil rakyat, lebih besar dari presiden, orang berpikir dia itu masuk karena bukan karena kertas berkas, tapi karena integritas dia. Saya sebagai wakil tadi katakan wakil Tuhan, bukan wakil cuan kan? Nah itu jadi masalah karena dengan uang tidak jaminan bahwa yang bersangkutan hakim-hakim itu tobat. Jangan-jangan tomat, udah tobat kumat.
Kang Asep, baik. Terima kasih Kang Asep sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.